Satu je masalah besar di Indonesia, dan video ni saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Bendera paling gak jelas tuh menurutku bendera Indonesia. Dan negara paling terkotor itu menurutku juga Indonesia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Setelah kemarin viral Intan Nurliana yang memberi rate 0 dari 10 ketika TikTokers asal Malaysia ini mengunjungi Jakarta. 0 dari 10. Ini bukan penilaian, tapi sebuah penghinaan. Intan Nurliana ini juga dihujat oleh netizen Indonesia, nggak terkecuali dengan netizen Malaysia juga. Jadi Intan Nurliana juga dihujat oleh masyarakatnya sendiri, orang-orang Malaysia yang nggak suka atas statement yang disampaikan oleh Intan Nurliana. Kemudian ini ada lagi seorang turis asal Malaysia juga protes kepada Presiden Joko Widodo karena susahnya mencari makanan halal di Bali, begitu katanya. Sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni barat tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Ni ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Jadi ada turis datang ke Indonesia ngerating Jakarta tuh. Dari kesimpulan rating itu bener-bener Jakarta itu kayak serabut, jorok. Sebenarnya kalau jadi orang tuh kita bebas beropini ya. Tapi setelah gue lihat yang dia datengin, nih ya, inisialnya I belakangnya Tan. Yang pertama gue mau bilang sama lu, budget lu berapa? Hah? Lu datang ke mall yang mana? Lu datang ke Tamrin? Lu datang ke PI, ke GI nggak? Hah? Terus yang kedua, dia rating makanan warteg, makanan pinggir jalan. What did you expect, Brody? Hah? Lu mau makan enak? Ya banyak restoran mahal di sana. Ya ada uang, ada harga, ada kualitas, Bang. Bilang hotel jorok, lewat banyak binatang di lorong-lorong tangganya, kagak ada kebersihan. Lu nginep di hotel mana? Kalau lu nginep di Kempinski atau lu nginep di hotel-hotel bintang 5 yang bagus nih ya kan, pasti ya lu dapetnya juga bagus ya, lu bayar mahal. Minimal kalau liburan punya budget gede baru expect tinggi deh ya. Nggak usah ngekomen negara orang kotor. Kayak lu bener aja budget lu juga kagak ada, ngaca ya. Masih nih gue. Bikin heboh lagi, turis Malaysia protes ke presiden gara-gara susah cari makanan halal saat berkunjung ke Bali. Usai kasus Intan Nurliana, turis Malaysia yang beri rate 0/10 datang ke Indonesia kini muncul lagi. Turis Malaysia yang tambah parahnya, turis satu ini dengan akun CR Lukman Maidi bahkan protes ke Presiden RI. Lukman merasa sangat susah mencari makanan halal saat dirinya berada di Bali. Hingga dirinya pun meminta agar Presiden RI untuk memikirkan hal itu. Terlebih lagi saat dirinya berada di bandara sampai take off pun, dirinya merasa kesulitan untuk mencari makanan halal. Tidak hanya itu, Lukman pun menyarankan agar Indonesia untuk menyediakan tempat makanan halal di bandara. Meski Bali mayoritas Hindu, tapi banyak umat Islam lokal dan luar negeri berkunjung ke Bali. Sepak saja aksi turis ini pun kembali menuai komentar dari warganet. Bagaimana pendapat kamu? Saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Satu je masalah besar di Indonesia, dan video ni saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Saya berada di airport Bali, daripada mula pintu masuk sehingga saya nak fly, nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali. Jadi sebagai sebuah negara Islam yang ramai rakyatnya beragama Islam, khususnya yang melancong ke Bali, walaupun kita tahu Bali ni banyak Hindu di sini, tetapi ada orang Islam juga dan ramai orang Islam yang datang ke Bali. Fikirkanlah dan laksanakanlah tempat makanan halal khususnya di airport dan di banyak tempat. Bila saya nak datang ke Bali ni, sebenarnya persepsi pertama yang diberitahu kepada saya oleh rakyat Malaysia adalah makanan halal sangat susah nak cari kat Bali. Banyak babi guling, sate babi dan sebagainya. Justru sebagai orang Islam dan ramai rakyat Indonesia yang beragama Islam, adalah satu tanggungjawab orang Indonesia, rakyat Indonesia, pemimpin Indonesia
untuk memastikan ada makanan halal di banyak tempat di Bali bagi memudahkan pelancong yang beragama Islam untuk mendapat makanan yang halal bagi memenuhi syariat semasa melancong. Juga tempat solat lah kalau dapat sediakan. Alhamdulillah di airport Bali ada tempat solat. Bawah ada, atas pun ada. Cukup cantik. Cuma makanan saja perlu pastikan lebih banyak. Di airport khususnya. Sediakan makan halal. Terima kasih, semoga pandangan ini memberi kebaikan kepada Presiden Indonesia dan juga rakyat Indonesia dan seluruh pelancong Islam yang nak datang ke Bali. Terima kasih, share video ni. Banyak di sana. Harus ditulis halal juga. Satu je masalah besar di Indonesia. Dan video ni saya tujukan kepada Presiden Indonesia. Sebagai Presiden, tolong tengok Bali. Makanan halal sangat susah nak cari kat sini. Saya berada di airport Kata Bali. siapa? Daripada mula pintu masuk sehingga saya nak fly, nak cari makanan halal terlalu susah dalam airport di Bali. Bener-bener lucu ya video orang itu. Gua nggak tahu maksudnya apa. Tetapi kalau buat saya pribadi sih ya mencium aroma-aroma yang memang apa ya, ada usaha untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan, untuk membuat image Bali itu buruk gitu loh ya. Nggak sebodoh itulah pemerintah kita, bro. Pemerintah kita, pemerintah Indonesia sudah sangat-sangat memikirkan tentang pariwisatanya. Apalagi dinakodai oleh Bapak Sandiaga Uno. Dia memiliki konsep, ide-ide yang sangat luar biasa gitu loh untuk pariwisata Indonesia. Termasuk apa? Termasuk salah satunya adalah memberikan rasa nyaman untuk apa? Untuk umat muslim yang datang ke destinasi wisata di mana tempat atau daerah itu mayoritasnya bukan orang muslim. Contoh kayak di Bali tadi, ya kan? Jadi kayak orang Malaysia yang datang ke Bali dan dia bilang tiba-tiba di bandara dia tidak bisa menemukan atau sangat susah sekali mendapatkan makanan-makanan yang halal. Menurut gua sih lebay ya. Lebay dan aneh gitu loh. Ini adalah salah satu orang yang ingin mencari celah, males membaca, males nanya gitu loh, main ngomong aja. Jadi menurut gue memang ada upaya untuk menjelekkan kalau gue sih ngeliatnya. Zaman gini gitu loh bro. Mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu dia ngomong gitu boleh lah ya. Boleh gitu loh. Tapi sekarang Indonesia udah sangat luar biasa dalam hal menangani pariwisatanya, khususnya dalam penyediaan makanan-makanan halal. Dan gak logis kalau dibilang di bandara itu dia susah mencari makanan yang halal. Kamu di bandara itu ada KFC, ada McDonald, ya kan, ada AW, terus ada apa lagi? Ada Solaria, ada masakan Padang juga di KFC. Bener gak? Artinya ada begitu banyak makanan halal yang ada di bandara Bali, ya. Jadi tolong ya. Ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan nih dengan konten ini. Mau pansos, mau usaha menjelekkan pariwisata kita di Bali atau apa. Tapi yang jelas, kalau dia ngomong mungkin 10-20 tahun yang lalu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sekarang dia ngomong seperti itu, oh no. Ini ada maksud jahat nih kayaknya nih ya. So, buat kalian semua teman-teman yang dari Malaysia yang mau datang ke Bali, gak usah takut. Kenapa? Karena di Bali begitu banyak makanan-makanan halal tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi don't worry, welcome to Bali. Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi itu. Apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Ya nggak apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya yang mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Dan bisa jadi Perdana Menteri kalian itu nanti orang Bangladesh. Lagi heboh banget ya bisa jadi Malaysia yang baru
piknik ke luar negeri gitu ya, ke Jakarta, terus dia bilang Jakarta itu kotor, makanannya juga kotor, jorok. Well, ketika saya lihat ternyata pikniknya ke Jakarta itu ke tempat-tempat yang kita aja orang Jakarta jarang ya sana gitu ya. Mbak Intan, saya kasih tahu ya, kalau ke Jakarta main-main ke Plaza Indonesia gitu ya, atau ke daerah-daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, begitu. Tapi mahal sih ya, kayaknya kalau follower 36 ribuan itu nggak akan mampu sih kalau menurut saya ya, untuk hidup satu hari di Jakarta itu nggak akan mampu sih. Makanya Mbak Intan, kalau budgetnya masih minim, jangan main-main ke Jakarta. Jakarta mahal, oke? Dicangkat dulu aja lah. Bendera paling gak jelas tuh menurutku bendera Indonesia. Dan negara paling terkotor itu menurutku juga Indonesia. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena aku barusan menemukan salah satu video, username-nya itu username negara sebelah. Tapi aku nggak tahu adminnya itu beneran orang negara sebelah atau orang Indonesia, cuma pengen naikin viewers atau followersnya. Aku nggak tahu ya soal itu. Cuman aku ngerekam semua kontennya dia. Kenapa aku rekam? Karena aku takutnya nanti kalau misalkan video ini rame, terus ada orang yang minta bukti dong pastinya. Dan videonya itu menjelekan Indonesia, semua video-video dia itu. Dia bilang katanya bendera Indonesia itu bendera paling gak jelas katanya. Terus dia bilang juga negara terkotor itu katanya negara Indonesia. Surat terbuka untuk Mas dan Mbak pemilik akun tersebut. Perlu kalian tahu kalau pahlawan Indonesia, orang-orang zaman dulu yang ngebela Indonesia, mereka tuh mati-matian loh ngebela Indonesia demi kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Dan kamu ini kan, aku gak ngerti kamu tuh orang asli Indonesia atau orang asli mana, tapi menurutku nggak pantas gitu loh. Kalau misalkan netizen sampai tahu ya video kamu atau akun kamu, pasti sih mereka juga nggak terima sama kayak aku. Menurutku hapus deh konten-konten yang kayak gitu, video-video kamu Mas Mbak, karena nggak pantas. Indonesia nggak pernah loh menjelek-jelekan negara sebelah. Jujur aja ya, di Indonesia nggak pernah. Indonesia itu bener-bener sangat menjunjung tinggi yang namanya menghargai persatuan, kesatuan kayak gitu. Jadi mending dihapus deh sebelum aku spill nama username-nya dan video-video kamu. Apa? Ada lagi? Apa namanya? Ya, jangan lagi ada gitu-gitu lagi. Ya, Indonesia itu masyarakatnya kalau sudah NKRI, kalau sudah yang disenggol itu Indonesia, benderanya, laku kebangsaannya, masyarakatnya dihina, direndahkan, mereka akan serempak bersama-sama menjadi satu untuk kemudian melawan itu. Ya, jangan sampai deh ya, membuat blunder-blunder kayak gitu. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi tutup mulut, tutup telinga, tutup mulut ya. Kalau misal berkunjung ke daerah orang, negara orang, ya kan? Apakah dari sananya sendiri Malaysia nggak kita searching dulu ya daerah mana yang menjadi jadwal kunjungan. Kemudian seorang turis Malaysia yang mengatakan bahwa cari makanan halal itu susah. Susah dari mana? Bali itu mudah banget. Ada yang jual babi-babi kayak gitu. Itu di area-area khusus begitu. Bukan di setiap masyarakatnya itu jual. Karena muslim juga banyak di sana. Bahkan di bandara itu juga banyak kan, bandara kita tahu ada KFC, ada McD, ada hoka-hoka pintu, ada macam-macam halal itu. Kenapa harus dicari seolah-olah di Bali itu nggak susah makanan halal? Ya, jangan sampai ini menjadi sebuah framing sehingga orang-orang di luar Indonesia, terutama muslim yang mau berkunjung ke Indonesia, jadi malas ke Bali karena sudah di framing bahwa di Bali itu untuk mencari makanan halal susah. Ya. Jadi Intan Nurliana yang kemarin sudah bukan menghujat ya, memberi rating 0 terhadap kunjungan dia ke Indonesia, bukan hanya dihujat oleh netizen Indonesia, tapi di Malaysia juga orang-orang Malaysia yang sudah berkunjung ke Indonesia, mereka nggak setuju dengan statement ya di TikTok yang disampaikan oleh Intan Nurliana. Ya, jadi mungkin beda pengalaman. Intan Nurliana yang low budget rendah, kemana yang dikunjungi, siapa yang dikunjungi nggak jelas. Ya kan, mungkin budgetnya rendah sehingga mengunjungi daerah-daerah seperti itu. Dimanapun berada teman, di negara manapun itu pasti ada tempat seperti itu. Nggak ada
Bahkan di Jepang pun yang terkenal dengan kebersihannya pun, kekotoran juga masih banyak. Ada daerah khusus itu juga berkotor banget. Ya. Jadi jangan dilihat dari segi negatifnya, positifnya diambil. Begitu. Ya. Baik, teman-teman. Mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.